Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imago Dei. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-12, 25 Juni 2023 ini diambil dari bacaan pertama Kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12 sampai 15, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan Injil hari ini kita harus melihat konteksnya. Injil Matius bab 10 dimulai dengan kisah Yesus memanggil ke-12 muridnya, kemudian dilanjutkan dengan mengutus ke-12 murid yang dipilih itu. Lalu Injil yang baru saja kita dengarkan tadi merupakan bagian dari kelanjutannya, yaitu yang mengisahkan hal-hal yang akan dialami oleh para murid dalam perutusan, yaitu penganiayaan. Yesus mengatakan perutusan itu bagaikan mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Kita tahu bahwa domba itu adalah binatang yang tidak mau melawan dan tidak suka berkelahi. Ini merupakan simbol kebaikan dan kelembutan. Sedangkan serigala itu adalah hewan yang suka menerkam, yang selalu berusaha mencengkeram hewan lain yang dianggap sebagai musuh atau mangsa. Nah, ini mau menggambarkan bahwa perutusan yang diberikan oleh Yesus itu merupakan perutusan yang penuh resiko. Namun Yesus mengatakan jangan pernah takut apapun yang menjadi resiko dari pengutusan itu. Kalau dalam Injil Yesus mengutus para murid, dalam Injil tadi itu yang kita dengar, maka hari ini kitalah murid yang diutus oleh Yesus. Yesus sekarang mengutus kita. Sakramen permandian yang kita terima mengandung tugas bagi kita untuk mewartakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Itu berarti kita harus menjadi pewarta sabda Allah.
Maka sekecil apapun atau sesedikit apapun sabda Allah yang kita terima, kabar gembira yang kita terima, warta keselamatan yang kita dengar, kita harus mewartakan kabar gembira itu lagi kepada setiap orang. Yesus sendiri mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dengan ini mau dikatakan, sabda Allah harus diwartakan. Dan kita tidak pernah boleh takut untuk mewartakannya. Entah itu dalam keluarga, dalam pertemuan-pertemuan kita, di tempat kerja kita, dalam pergaulan kita, di mana saja kita berada. Kita harus mewartakan sabda Allah. Kita tahu akan banyak kesulitan dan penolakan, bahkan mungkin penganiayaan. Tapi jangan pernah takut dan mundur. Itu Yesus yang mengatakannya. Mengapa kita tidak perlu takut? Tidak perlu gentar dalam mewartakan sabda Allah ini. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, setidaknya kita dapat melihat 3 alasan mengapa kita tidak perlu takut mewartakan kabar gembira meski banyak kesulitan dan penderitaan. Yang pertama, Yesus melalui Roh Kudus telah mengaruniakan kepada kita kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan dalam pewartaan. Roh Kudus itu akan selalu menemani kita. Kita akan kuat bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Maka kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini akan memampukan kita untuk menghadang apapun yang menjadi kesulitan dalam pewartaan. Alasan yang kedua adalah tantangan yang kita hadapi tentu merupakan tantangan yang berasal dari manusia. Manusia hanya dapat mungkin menganiaya kita secara fisik saja. Mungkin hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi tidak jiwa kita. Tubuh kita fana. Dengan atau tanpa penganiayaan karena perutusan Tuhan, tubuh kita ini akan mati. Suatu waktu kita akan mati, tubuh kita akan hancur. Tetapi tidak demikian dengan jiwa. Jiwa kita tetap hidup. Maka kita tidak perlu takut, karena Allah satu-satunya yang mampu membunuh jiwa maupun raga kita ada di pihak kita ketika kita mewartakan kabar gembiranya. Tuhan yang punya kuasa untuk menempatkan kita bersama dengan Dia di surga kelak atau mencampakkan kita dalam neraka. Dia yang berkuasa atas itu semua. Lalu mengapa kita takut? Allah selalu memperhatikan kita, karena burung pipit saja pun tak luput dari perhatian Tuhan, apalagi kita. Sehelai rambut di kepala kita pun tak luput dari perhatian Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk takut dan gentar. Yang ketiga, jika kita setia melaksanakan perutusan mewartakan sabdanya, kita akan mendapat ganjaran kehidupan kekal. Karena kelak di hadapan Allah Bapa, Yesus akan mengakui kita dan kita akan diperkenankan masuk dan mendapat bagian dalam kehidupan kekal di surga. Bukankah kehidupan kekal di surga merupakan tujuan akhir kehidupan kita? Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk takut dan gentar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa bersemangat tanpa takut mewartakan sabda Allah dan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus dalam diri kita. Kita mewartakannya kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga dengan pewartaan yang kita berikan, semakin banyak orang yang diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.